Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan mau melawat kami. Kami berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami bersedia dibentuk. Kami bersedia dibajak Tuhan. Agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dengan ajaib. Berfirmanlah, karena kami siap mau mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap dilawat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Selamat siang, shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita buka kitab kita di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel 47. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yehezkiel 47. Saya akan baca ayat-ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap ya. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan sebuah penglihatan. Penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada Yehezkiel tentang apa yang akan terjadi atas bangsanya, bangsa Israel. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, bahwa Tuhan juga mau menyatakan sesuatu kepada kita, ya. Termasuk Dia mau memakai saudara lebih dari apa yang saudara bayangkan sekarang.
Saya mau bawa saudara kepada satu kekristenan bukan cuma ritual, Bapak Ibu. Saya mau bawa dan ingatkan saudara, saudara dipanggil lebih dari sekedar Kristen ritual, Kristen yang kalau dipencet ya otomatis hari Minggu, lalu kebaktian juga seperti biasa seperti ini, kebaktian pertama seperti ini, lalu puji-pujian terus, setelah ini pengumuman, setelah ini doa, lalu seperti itu. Saudara akan besok berhadapan dengan rutinitas lagi, dan itu terjadi terus begitu. Apakah kekristenan seperti ini? Tidak, Bapak Ibu. Saya ingin saudara-saudara ingat bahwa saudara dipanggil untuk meneladani Yesus. Itu kekristenan. Kalau keteladanan Yesus ini belum tercipta dalam hidup kita, sebenarnya kita belum Kristen. Kita cuma punya gelar saja Kristen. Nah, lewat penglihatan Yehezkiel ini saya ingin saudara-saudara mengingatkan saudara bahwa dia ingin memakai saudara lebih dari apa yang kau bayangkan. Dia ingin menyatakan tanda-tanda heran di dalam hidup saudara supaya saudara dipakai. Kalau saudara mengikuti kemarin Empower 21, tentu kita banyak dengar tentang bagaimana Tuhan mau menyatakan kuasanya. Ketika Tuhan berbicara lewat Petrus, peristiwa Pentakosta, lalu Petrus bangkit dan mulai berkata, apa yang kamu orang lihat semua di sini, itu adalah penggenapan yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir akan terjadi banyak, aku akan melawat orang, rohku akan kucurahkan kepada semua orang. Teruna-terunaku akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan mereka akan bernubuat, aku akan mengadakan tanda-tanda di bumi, di langit. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Jadi sampai Tuhan Yesus datang, sebenarnya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Lewat apa? Lewat hidup kita. Untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang yang terikat. Untuk melenyapkan kelemahan. Menyembuhkan orang sakit. Siapa? Saudara. Jadi kalau kekristenan kita hanya sebatas ritual, kebaktian, lalu tidak ada tanda-tanda heran terjadi dalam hidup kita, kita perlu terus koreksi hidup kita. Ingat nih Bapak Ibu, kapan saudara terakhir lihat penglihatan? Seharusnya yang seperti ini bisa terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu pernah cerita atau belum. Tahun 98, saudara-saudara, istri saya habis doa, tahun 98 ya saya masih ingat, bulan Maret. Oh, dia hampiri saya dan dia berkata, tadi aku dapat penglihatan. Dia cerita, aku lihat ya di depan mukaku ada seperti bola. Bola itu bergetar. Waktu aku amat-amati, ternyata yang kulihat itu bumi. Yang bergetar itu bukan buminya, yang bergetar itu ternyata ada 5 kelelawar pegangin bumi, lalu getar begini kelelawarnya. Sementara aku amat-amati, tiba-tiba aku kaget karena di depanku ada seorang tinggi besar, 2 kepala lebih tinggi, warnanya dia bilang coklat, kayaknya itu orang warnanya coklat. Gitu. Lalu dia berdiri di depanku, lalu dia pegang seperti pecut ya, seperti cemeti, dan dia teriak keras di depanku, lalu dia ngomong begini, inilah waktuku, lalu dia pukul bumi di depanku, dan setiap pukulan itu terbelah jadi 2. Ini penglihatan istri saya. Lalu setelah terbelah jadi 2, keluar air berwarna merah, kayaknya sih darah kata istri saya. Keluar, dipukul 3 kali. Lalu tanya sama saya, artinya apa ya? Saya bilang saya enggak tahu, yuk kita tanya sama gembala senior. Lalu kami sharing dengan gembala senior, almarhum pendeta SJ Mesa dan Ibu Oli Mesa, Tante Oli. Lalu saya mulai sharing apa yang dilihat oleh istri saya. Tante Oli bilang begini, ya biasanya ini sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar. Ada masa-masa sulit, doa saja lalu diberikan kepada beberapa pendoa syafaat untuk didoakan. Saudara, apa yang terjadi tahun 98, bulan 5, 12, 13, 14, 3 hari. Terjadi kerusuhan yang besar.
Ribuan orang mati. Banyak orang diperkosa. Khususnya Kristen dan keturunan Tionghoa. Ribuan gedung hancur. Dan terjadi seperti itu. Kapan saudara terakhir lihat pernyataan Tuhan? Apakah ini milik segelintir orang? No. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Barang siapa berseru akan nama Tuhan, akan diselamatkan, akan ditolong Tuhan. Seharusnya ini bagian dari orang-orang percaya. Karena Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saudara harusnya disertai dengan tanda-tanda. Kita kan seperti Yesus. Artinya apa? Kita dipanggil untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya kekristenan kita itu betul-betul. Bukan cuma palsu. Saya pulang dari pelayanan bulan November tahun lalu. Maaf. Istri saya baru pulang dari pelayanan bulan November tahun lalu, saya lagi khotbah. Kira-kira jam 12 kurang 25 atau 20, saya lihat istri saya udah pulang tuh dari pelayanan, dia masuk ke ruang ibadah. Saya baru selesai khotbah. Saya ajak pemain musik untuk nyanyi. Tiba-tiba saudara-saudara saya lihat wajah istri saya agak kaget. Dia tidak kaget lihat saya, tapi kayaknya dia lihat sesuatu gitu. Waktu sementara dia kaget, tiba-tiba saudara-saudara, itu suasana nyanyi waktu habis khotbah terjadi sesuatu. Beberapa orang teriak, ada rasa-rasa sesuatu. Dan kita mulai rasakan hadirat Allah yang begitu kuat. Ibadah terus, akhirnya terus berlangsung terus, penyembahan terus. Sampai sekitar jam 1 kurang 15 menit, hampir 1 jam. Selesai kebaktian saudara-saudara, saya tanya. Yuk tadi waktu masuk, aku lihat agak kaget begitu. Lalu dia bilang begini, bagaimana aku gak kaget? Jadi ada singer di belakang saya 2, satu orang di sini, satu orang di sebelah sini. Di depan singer yang sebelah kiri saya, itu dia lihat ada orang berdiri. Istri saya lihat, ada orang berdiri. Tingginya 2 kepala lebih tinggi. Tapi itu orang ada sayapnya ya, itu sayapnya turun ke bawah. Lalu tangan orang itu begini, persis dekat saya begini. Dia pegang baki, warnanya perak, istri saya lihat warnanya perak. Lalu di atasnya ada anggur banyak sama sebuah cawan begitu. Cuma itu yang dia lihat. Istri saya peka ya. Dia kadang-kadang suka lihat seperti itu, dia dapat pernyataan. Yang terbaru. Kurang lebih 2 bulan dia mimpiin salah satu jemaat kami. Tapi mimpinya anaknya. Dia bilang begini, kok aku mimpi ya? Mimpi anaknya si ini disebutin. Ini sudah yang ketiga. Tapi mimpinya tuh anaknya. 1 minggu yang lalu dia ngomong sama saya, aku mimpi lagi, mimpiin itu anak. Lalu saya ngomong begini, pasti Tuhan mau bicara sama keluarga ini. Dan ternyata saudara-saudara, 2 hari yang lalu, istri saya di SMS sama suami dari keluarga ini. Dan dia mengatakan sesuatu yang sepertinya membutuhkan pertolongan. Kira-kira 2 jam kemudian, istri saya dapat SMS dari istrinya tentang suatu keluhan-keluhan terhadap suaminya. Jadi ternyata ada satu masalah besar yang terjadi. Sampai akhirnya mau cerai ini. Nah, saya udah ngomong sama istri saya, dan Tuhan pasti mau pakai kamu. Ada satu pernyataan. Saudara, ini yang seharusnya terjadi di antara kita, orang-orang percaya. Bukan cuma slogan, bukan cuma di sini. Jago berbahasa roh. Saya tidak mengatakan tidak boleh berbahasa roh di sini. Saya orang yang tadi pagi saya ngomong ya, saya kalau menyembah ya, saya lebih banyak menyembah dalam bahasa roh, dalam penyembahan pribadi saya. Tapi bukan di sini area panggilan kita. Pencapaian tertinggi kekristenan bukan di area sini. Kekristenan itu all the time. Saudara akan berhadapan dengan orang-orang. Saudara akan berhadapan dengan bawahan. Saudara akan berhadapan dengan tetangga. Saudara akan berhadapan dengan lawan yang menyakitimu. Kau akan berhadapan dengan begitu banyak orang. Pertanyaannya, you sudah buat apa untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang putus asa, untuk orang-orang yang terhilang, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Atau kita diam saja? Kita cukup bangga dengan persepuluhan kita? Kita cukup bangga dengan semua pelayanan kita? That's enough. No.
Saudara dipanggil menjadi seperti Kristus. Sementara Yesus sedang datang nih, saudara-saudara. Dia menangguhkan kedatangannya. Dia kasih kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk lakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, seperti yang kita lihat, saudara-saudara. Yeskil 47. Yeskil dapat satu penglihatan. Waktu dia amat-amati, yang dia lihat, bait suci. Sementara dia amat-amati, tiba-tiba dia kaget. Dari selatan mesbah itu keluar air begitu deras. Sementara dia amat-amati, air yang begitu deras, debitnya menciptakan sebuah parit kecil. Sementara dia amat-amati, tiba-tiba malaikat itu ngomong begini sama Yeskil. Yeskil, kau masuk. Yeskil nurut, dia masuk ke parit itu. Dan Yeskil ukur. Ternyata dalamnya sudah semata kaki. Lalu diukur lagi sama malaikat itu, 1000 asta. Yeskil disuruh masuk lagi. Sudah diukur. Itu air, dalamnya selutut. Diukur untuk ketiga kali, disuruh masuk lagi. Airnya sudah sampai sepinggang. Dan yang terakhir, diukur 1000 asta lagi. Alkitab berkata airnya sudah meninggi. Bahkan Yeskil tidak bisa lagi menapak. Dan sungguh ajaibnya saudara-saudara. Ketika Yeskil lihat airnya itu terus mengalir ke arah timur ya. Ujungnya ternyata laut mati. Waktu Yeskil mendengar suatu suara, ayat 7 coba lihat. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Sebelah sini dan sebelah sana. Jadi waktu Yeskil balik pulang ke arah di mana dia dikirim. So lihat dia sungai begitu besar. Kiri kanannya tercipta apa? Hutan. Hutan kecil tapi lebih jelasnya itu banyak pohon buah. Buahnya begitu banyak. Macam-macam pohon buah. Buahnya jadi makanan. Alkitab berkata daunnya jadi obat. Tetapi betapa kagetnya saudara-saudara waktu dia lihat. Itu sungai ternyata begitu banyak ikan. Bahkan seperti ikan-ikan di laut besar. Mujizat terjadi. Laut besar, laut Mediterania, laut tengah. Itu ikannya ada di sungai itu. Sehingga begitu banyak orang berubah profesi. Dari petani jadi nelayan. Kenapa? Saking banyaknya ikan. Dan yang membuat takjub lagi, saudara-saudara lihat ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Jadi saudara-saudara, ada banyak yang mati kena sentuh air itu, hidup. Kenapa? Kena air yang mengalir dari bait suci. Saudara tahu enggak ini? Mau berbicara tentang siapa? Tentang saudara. Dan tentang saya. Siapa bait suci itu? Coba kita buka 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita, saudara-saudara, adalah bait suci sesungguhnya. Pertanyaannya, someday kalau misalnya saudara dengar satu suara, my son, my daughter, go back home. Kalau Tuhan izinkan saudara disuruh kembali dan melihat jejak-jejak telapak kakimu di belakang saudara. Saya tanya, tercipta sungai enggak? Dan sungai itu kemana saja menyentuh orang-orang yang mati hidup. Orang-orang putus asa hidup. Orang-orang terikat dilepaskan. Orang-orang sakit sembuh. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara. Di sekitar kita begitu banyak orang-orang yang tanda kutip mati. Saya tulis tesis ya. Dan saya geluti terus sampai sekarang. Masalah soal keluarga, perceraian khususnya. Secara de facto, perceraian itu sudah begitu banyak terjadi. Walaupun secara de jure hukumnya mereka tidak mau bercerai. Tapi faktanya sudah bercerai. Ingat pernikahan itu bukan cuma satu daging. Bukan cuma satu tubuh. Ini berbicara tentang jiwa dan roh. Hari-hari ini begitu banyak orang menikah tapi sudah frigid. Sudah
infil, sudah nggak rasa saudara-saudara. Tahu nggak frigid? Frigid tahu nggak frigid? Sudah kagak nafsu. Walaupun suaminya keren, ganteng, istrinya nggak mau sentuh. Walaupun istrinya cantik, suaminya nggak mau sentuh. Nggak ada, sudah nggak ada rasa. Itu namanya tidak satu tubuh. Kalaupun foto jalan-jalan, ya cuma buat status saja. Yang seperti ini secara jiwa juga nggak ada saling puji. Kalau dulu saling puji. Biasanya kalau ulang tahun jam 12 kurang 5, bawa kue pelan-pelan toh. Tunggu jam 12, jam 00. Happy birthday! Wow, ngucuk-ngucuk mata. Aduh, selamat ulang tahun ya. Sekarang udah enggak. Bahkan istrinya sampai tanya, lu lupa sama gue ulang tahun lu. Hah, ulang tahun ya? Iya, 2 hari yang lalu, tahu nggak? 2 hari yang lalu deh. Lupa, nggak ada surprise-surprisean lagi. Yang seperti ini, nggak bisa pelayanan satu roh, nggak bisa. Dan saya lihat banyak yang seperti ini. Tapi mereka tidak cerai. Kenapa? Masalah anak, nggak enak anak-anak. Masalah apa lagi? Status. Ya kita nih pelayan Tuhan kan aktivis. Apa nanti kata orang. Masalah nggak enak sama keluarga besar. Akhirnya mereka tidak cerai. Tapi sebenarnya sudah pisah. Dan saya mau kasih tahu mereka sedang membutuhkan air yang keluar dari bait suci. Siapa bait sucinya? Saudara. Banyak orang kekurangan. Banyak orang terikat. Banyak orang putus asa. Dan mereka menantikan air yang keluar dari bait suci. Cuma pertanyaannya, adakah sungai tercipta dalam hidup saudara? Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Maksudnya kemana saja kau berada. Tercipta sebuah kehidupan. Atau memang benar-benar sudah kering Pak. Boro-boro Pak sungai Pak. Parit kecil aja nggak ada Pak. Kenapa? Memang sudah kering. Makanya Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Coba lihat. Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Next. Ayat 38. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, apa saudara-saudara? Aliran-aliran air hidup. Makanya kita tidak lihat banyak mujizat. Kita tidak banyak dipakai Tuhan. Kita tim penggembira saja. Enggak, saudara dipanggil untuk nyatakan sesuatu. Kau dipanggil untuk lihat lawatan Tuhan. Cuma masalahnya banyak orang tidak mengalaminya. Kenapa? Mungkin, ini mungkin ya. Mungkin tidak haus. Tidak haus. Makanya Tuhan berkata, barang siapa haus. Saya sering melayani di banyak tempat Pak. Bu. Dan saya melihat banyak orang dilawat Tuhan. Tapi tidak sedikit juga dilewat Tuhan. Beda-beda tipis. Satu dilawat, satu dilewat. Lalu saya mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan kenapa kok tidak semuanya saja? Saya pelayan retret di mana-mana tempat. Saya melayani semua saudara-saudara. Kebaktian wanita, kebaktian pria, youth. Bahkan khotbah di anak-anak sekolah minggu saudara-saudara. Dan saya boleh melihat banyak dilawat Tuhan, termasuk anak-anak dilawat Tuhan. Tapi saya mulai bertanya, Tuhan kenapa kok tidak semua? Saya pengennya semua. Lalu Tuhan berkata begini, jangankan kau, aku pengen lawat semua. Tapi apa yang menyebabkan sebagian dilawat dan sebagian tidak menerima lawatan adalah seberapa banyak orang merindukan saya. Haus akan aku.
Hari ini saudara-saudara, Tuhan kasih pesan yang sama. Saya udah siapin khotbah, bukan ini loh. Tadi saya udah kasih ke operator. Tapi saya selalu nurut sama Tuhan. Bilang, yuk bicara ini. Ini sesuatu yang jauh lebih penting dari apa yang kau mau siapin. Khotbah yang kau siapin tuh keren. Orang pasti akan, wah manggut-manggut banyak. Tapi hari ini, yuk bicara ini. Dan saya yakin ini, saya punya keyakinan ya Tuhan kasih tahu. Jadi ingat nih saudara-saudara, Tuhan tuh tahu betul siapa yang haus dan siapa yang tidak. Banyak orang ternyata saudara-saudara dehidrasi tapi tidak punya rasa haus. Ini orang sakit yang seperti ini. Saya mengunjungi satu teman sakit demam berdarah. Trombositnya sudah 40.000, tapi kecenderungan masih terus turun terus. Dia disarankan oleh dokter supaya banyak minum. Tapi namanya orang sakit. Orang sakit itu kehilangan nafsu makan, tapi juga kehilangan nafsu minum. Makanya saudara-saudara, maaf ya, orang yang kena muntaber, itu kalau tidak cepat-cepat diberikan cairan, orang itu akan mati loh. Dehidrasi, ketika cairan masuk sama cairan keluar, itu lebih banyak cairan keluar. Dan itu sangat berbahaya. Ciri yang normal dari seorang manusia, orang yang dehidrasi, itu haus. Jadi kalau kau minum karena kau haus, sebenarnya kau sudah dehidrasi. Dehidrasi yang normal. Tapi ada banyak orang sudah kekurangan cairan, tidak mau minum-minum, itu sakit. Nah tanpa disadari begitu banyak anak-anak Tuhan sakit. Kenapa? Karena memang sudah kekurangan air. Makanya Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus sekali. Tapi saudara perlu mengalami kepenuhan terus menerus. Supaya apa? Supaya tumpah, mengalir. Dan kemana saja air itu sampai, menghidupkan orang. Orang kalau dehidrasi ya saudara-saudara, itu bisa pusing. Saudara tahu enggak makna rohaninya apa? Bisa enggak dimaknain? Bisa. Makan aja kita bisa maknain, kita juga harus makan firman, benar enggak? Haus juga begitu. Jadi saudara kalau saudara udah ketemu sama orang, mau ditanya gimana kabarnya? Aduh pusing nih, dehidrasi dia. Ya dehidrasi secara roh. Oh dia tanya enggak ada semangat-semangatnya, aduh melulu. Orang dehidrasi biasanya kehilangan tenaga, kehilangan semangat. Kalau saudara ketemu sama orang, ini udah gak ikut, doa udah mulai ngurangin, ikut ini udah enggak, melayani udah enggak, besuk udah enggak, ini udah banyak enggaknya nih, dehidrasi. Dia sedang kekurangan cairan, kekurangan air hidup. Kekurangan kepenuhan akan Roh Kudus. Bad mood tahu gak bad mood? Jangan-jangan juga karena memang dehidrasi. Ingat gak iklan Aqua? Dia mau ngelamar kerjaan, suruh masuk. Tapi pintunya terkunci. Lalu manajernya suruh geser. Bukannya pintunya digeser, dia geser. Ternyata disuruh pintunya ngegeser. Lalu dia bilang apa? Ada Aqua, gitu kan. Jadi kekurangan cairan seperti itu. Kalau saudara ketemu sama orang bad mood terus, jangan-jangan dia sedang kekurangan cairan, kekurangan air kehidupan. Tapi dengar nih saudara-saudara, ada orang yang kekurangan cairan betul-betul meninggalkan Tuhan. Betul-betul sampai mati. Dia sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Coba tanya kiri kanannya, lu kira-kira lagi dehidrasi enggak ya? Saudara dengar ya, kau tidak mengalirkan aliran-aliran air hidup, tidak ada tanda-tanda heran. Lalu ketika kau berjumpa dengan Tuhan, kau mau apa? Kau bangga dengan, oh saya orang yang rajin kebaktian Pak. Kau berpikir soal kebaktian saja yang akan ditanya? Enggak. Nah hari ini saya mau secara khusus masuk ke bagian yang lebih dalam.
Ternyata haus itu ya saudara-saudara, itu bisa kelihatan. Jadi saudara haus atau tidak haus itu kelihatan. Nah, Tuhan sedang cari yang haus. Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang yang membutuhkan dia, yang haus akan dia. Itu sebabnya dia berseru, barang siapa haus. Coba kita buka Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-26. Mulai, Markus 25 ayat yang ke-26. Markus 25 ayat yang ke-26. Tolong operator. Markus 5. Markus 5, coba mulai dari ayat 25. Dari 24 lebih jelas kali ya. Oke. Markus 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kalau berbondong-bondong dan berdesak-desakan, kira-kira berapa orang menurut saudara? Banyak ya. 30 cocok enggak? Tidak ya. 50 cocok enggak? Tidak. Ini banyak sekali. Kenapa banyak? Tuhan Yesus itu fenomenal. Ahok juga fenomenal. Makanya dimanapun dia belusukan, orang banyak berbondong-bondong. Entah betul mau nanya, entah hanya sekedar kagum atau mau foto sama Ahok. Itu karena fenomenal. Padahal Ahok belum bangkitin orang mati loh. Kalau Ahok bisa sampai bangkitin orang mati, itu jauh lebih fenomenal. Nah Tuhan Yesus, dengar nih ya saudara-saudara. Dia sering lakukan mujizat, itu sebabnya orang kagum dan berbondong-bondong. Lihat ada orang 38 tahun jalannya begini, karena bongkok. Tiba-tiba dijamah Tuhan sampai krak, begitu. Orang buta melihat. Orang lumpuh jalan. Orang mati bangkit. Coba kalau saya diundang pelayanan pelayanan penghiburan di rumah duka. Song leader lagi nyanyi, senang di tangan Yesus, senang dalam Tuhan. Tiba-tiba saya ngomong sama song leader. Lalu saya maju ke depan, nempel di peti mati, saya berkata, Nyonya Resmia, dalam nama Yesus, bangkit! Tiba-tiba dia bangkit, lalu dia peluk suaminya, dia ketemu anaknya, dia minum aqua. Saya percaya hari itu akan gempar. Semua yang hadir, waduh keluarin HP itu pasti. Dia foto begini, waduh cerita sebelahnya lagi, sebelahnya, wow semakin lama. Dalam waktu 1 jam, begitu banyak orang kan berbondong-bondong. Itu yang mati akan cepat terkenal. Kenapa saudara-saudara? Karena dia bangkit dari kematian. Tapi ada satu orang juga yang juga ikut terkenal. Pendeta John Max Ditale yang bangkitin orang mati. Waduh, saya akan menjadi pembicara yang akan diundang di begitu banyak tempat. Nah, saudara undang saya sulit pasti. Baru dapat 2024 pasti. Saking banyaknya yang undangnya. Kalau saya bangkitin orang mati. Tuhan Yesus itu bangkitin orang mati. Jadi setiap kali dia berjalan, orang banyak berbondong-bondong. Kita terusin ayatnya. Ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun menderita pendarahan. Saya tidak tahu apakah kanker rahim
kista, mium, kita tidak tahu. Itu yang menyebabkan dia pendarahan. Sebulan dia pendarahan mungkin 27 hari. Berhenti 3 hari, terus lagi. Berulang terus. Next. Ia telah berulang-ulang diobati dan oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Next. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang dia dengar? Jangankan sakit. Orang mati saja sembuh, bangkit. Ini dia sudah dengar. Jadi waktu dia dengar Yesus pembuat mujizat itu akan lewat di kampungnya. Timbul pengharapannya. Dia pengen berjumpa dengan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terlalu singkat. Di lain Injil dikatakan ketika dia keluar dari rumahnya, dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Pikirnya dia berkata, kalau aku berjumpa dengan Yesus muka dengan muka, lalu Yesus tanya penyakitnya dan aku kasih tahu. Dan aku berharap Yesus tumpang tangan kepadaku. Dan Yesus berkata, jadilah sembuh anakku. Kira-kira seperti itulah yang kuinginkan. Tapi betapa kagetnya saudara-saudara ketika dia keluar dari rumah. Dia melihat kerumunan begitu banyak orang. Ternyata itu kerumunan orang yang berbondong-bondong mau jumpa Yesus. Jadi di tempat di mana Tuhan Yesus mau hadir, dia juga hadir. Betapa kagetnya dong. Saudara-saudara, dia mau mencapai Yesus, dia tidak mungkin. Kenapa? Dia terhalang dengan begitu banyak orang. Tapi apakah dia putus asa? Tidak. Kehausannya untuk jamahan Tuhan Yesus menyebabkan dia terus maju. Terus maju, dia buka orang-orang yang ada di kerumunan. Untuk mendapatkan Yesus dia berkata, asal ku jamah saja. Ujung jubahnya, gak usah Tuhan Yesus tumpang tangan. Ku pegang saja. Like the woman with the issue of blood, we press in. Maju terus. We press in like the blind man waiting patiently. We press in. Maju terus to the crowd. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Dia maju terus. Dan akhirnya dia pegang itu ujung jubahnya. Waktu dia pegang ujung jubahnya, ini yang terjadi. Next, coba lihat ayat selanjutnya. Sebab asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Terus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Terus, pada ketika itu juga saat berhenti pendarahannya, saat pegang, saat berhenti pendarahannya, saat itu juga Yesus ternyata mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi sementara jalan menuju satu tempat dia mau khotbah, tiba-tiba dia merasa ada tenaga yang keluar. Tiba-tiba dia berdiri, lagi jalan bareng-bareng banyak. Dia berdiri tiba-tiba orang tabrakan semua. Lalu dia tanya sama Petrus, Petrus, siapa yang jamah aku? Petrus ngomong, hah siapa yang jamah? Semua pegang. Semua pegang kau, masa kau tanya siapa yang pegang? Lalu Tuhan ngomong begini, aku tahu semua orang pegang aku. Tapi satu pegangan, aku tahu ini beda pegangan orang yang membutuhkan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sama-sama angkat tangan loh. Kita sama duduk di kursi yang sama. Tapi dia tahu siapa yang butuh dia dan siapa yang tidak. Dia kenal saudara. Dan dia tahu saudara. Itulah yang menyebabkan Tuhan kasih tahu kepada saya ketika saya bertanya, kenapa tidak semua dijamah Tuhan? Oh Tuhan berkata, aku menjamah sejauh orang itu haus kepadaku. Nah, dia bisa lihat, dia bisa kenal saudara. Makanya banyak orang bertahun-tahun tidak pernah lihat lawatan Tuhan. Tidak pernah dijamah Tuhan. Tidak pernah berubah. Tidak pernah lihat mujizat. Walaupun berulang-ulang hamba Tuhan ngomong, ini tahun mujizat, ini tahun mujizat, ini tahun mujizat. Mau kasih label apapun.
Tidak pernah dilawat Tuhan. Kuncinya apa Tuhan? No. Kuncinya Tuhan tuh tahu siapa yang butuh dia dan siapa yang tidak. Coba lihat Lukas 18. Lukas pasal yang ke-18. Ayat 1. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Sudah tidak takut akan Allah, tidak hormat sama siapapun nih hakim. Ya terus. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Next. Katanya, no. Bukan mundur, maju. Oke, ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kenapa? Hakim itu tidak takut akan Tuhan. Dan tidak hormat sama siapapun. Waktu ada orang klien datang mau sama hakim itu nilai-nilai. Ini janda miskin kayaknya nih. Enggak, aku enggak mau tolong kau. Tapi itu janda, besoknya datang lagi. Hakim ngomong lagi, aku bilang tidak ya. Itu janda besoknya datang lagi. Hakim tuh ngomong, enggak. Besok datang lagi, enggak. Tiap hari datang. Lagi makan datang, lagi nonton TV datang. Akhirnya tuh hakim begini nih. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Next. Kata Tuhan, camkanlah. Ini perhatikan betul-betul. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu? Terus. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia akan mengulur-ngulur waktu? Cuma masalahnya kenapa dia mengulur-ngulur waktu dan tidak tolong? Karena dia tahu siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak. Waktu Benihin bikin KKR tuh, itu ribuan orang sakit datang. Dan saya lihat betul-betul saudara-saudara. Dengar cerita dari orang-orang yang ngalamin. Banyak yang dijamah Tuhan. Tapi banyak juga yang pulang tetap sakit. Bahkan tambah sakit. Kenapa? Kecapean. Dan tidak sembuh. Banyak juga yang tidak sembuh. Lalu apakah Tuhan pilih kasihkah? No. Nah, Tuhan tahu siapa yang membutuhkan dia dan siapa yang tidak. Kalau saudara jadi juri, saya pernah jadi juri saudara-saudara. Juri paduan suara, festival vokal grup, solo, itu bukan cuma di gereja, di umum. Salah satu penilaian yang saya nilai itu teknik vokal. Itu tinggi. Bahkan beberapa kali kita janjian sama juri yang lain, teknik vokal kita kali 2. Lalu apa lagi selain teknik vokal? Penjiwaan. Penjiwaan itu penting. Coba ya, saya pengen saudara jadi juri ya. Saya pesertanya. Nilai ini orang pertama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini orang pertama. Orang kedua. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kau kasih nilai yang tinggi yang satu atau kedua? Kau sendiri tahu tuh. Mana yang berekspresi dan mana yang tidak. Masa Tuhan tidak tahu? Tuhan tuh tahu, Pak. Tuhan kasih jawaban kenapa banyak orang di tengah lawatan Tuhan, bukan dilawat, dilewat. Orang dah haus akan Tuhan.
Satu ayat terakhir. Coba saya aja saudara-saudara buka Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong. Lihat itu. Lalu Tuhan Yesus datang. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Terus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru-seru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak-teriak. Tuhan Yesus mau khotbah dia teriak-teriak. Jadi orang keberisikan. Jadi orang negor. Berisik kau. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bukannya diam. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud. Tambah kesel orang kan. Disuruh diam tambah keras. Kasihanilah aku. Orang tambah kesel. Ternyata saudara-saudara, orang semakin kesel, Yesus semakin senang. Next, lihat. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Orang tambah kesel, Yesus tambah senang. Mereka memanggilnya orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdiri kau. Jadi kau dipanggil tuh. Akhirnya itu yang buta berdiri toh. Ini saya berharap pemain musik jangan maju dulu ya. Next. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Next. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Terus, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Stephen, boleh bantu saya Stephen? Nggak usah naik ke pinggir di sini. Contohin Bartimeus ya, teriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kurang kenceng. Kurang kenceng. Yang kenceng yang itu. Ya. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kurang kenceng. Enggak bagus itu, tapi kurang kenceng. Enggak. Kenceng banget. Oke. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yes, tepuk tangan dulu. Tunggu dulu. Soalnya lihat ya. Dia teriak. Bartimeus teriak-teriak terus. Sampai kapan? Sampai dia dijamah Tuhan. Nah, dia rindu. Dia tidak peduli dengan orang lain. Dia teriak begitu karena dia butuh. Makasih. Kalau saudara mau ajak teman ke mall, dari awal saudara ngomong begini sama teman saudara, kita ke mall itu yuk. Ngapain? Ya kita lihat-lihat aja. Tidak mau beli apa-apa, mau lihat-lihat saja. Karena ada banyak hal yang bisa dilihat toh. Lalu sampai di mall, saudara masuk ke tempat-tempat tertentu, gerai-gerai tertentu, stand-stand tertentu, biasanya ada SPG-nya keluar. Dan SPG biar rata-rata di mana-mana sama pertanyaannya. Ada yang saya bisa bantu Pak, ada yang saya bisa bantu Bu, ada yang saya bisa bantu Brur, ada yang saya bisa bantu Ses. Kalau kau bilang, lihat-lihat aja. Biasanya dia mundur. Kau pindah kemana saja, biasanya keluar SPG-nya. Dan dia selalu tanya, ada yang saya bisa bantu Bu, ada yang saya bisa bantu Pak. Kalau kau jawab, lihat-lihat aja. Biasanya dia mundur. Beda. Dari rumah kau ajak teman dan berkata, ikut yuk. Kemana? Sport station. Kenapa?
Ada Nike keluaran terbaru harga 7,5 juta, diskon 75%. Yang benar, iya. Nah, dari awal, dari rumah kau mau beli. Nike tipe terbaru harga 7,5 juta, diskon 75%. Sampai ke sport station, biasanya ada yang keluar, layanin saudara. Ada yang saya bisa bantu Pak, ada yang saya bisa bantu Ses. Lalu kau berkata, ya saya pengen Nike tipe ini yang terbaru, yang harganya 7,5 juta, yang diskon 75%, 43 warna merah. Itu SPG, siap. Langsung akan layani saudara, keluarkan apa yang kau butuhkan. Saudara enggak, saudara peka enggak? Waktu kau masuk di sini, bukan cuma penyambut tamu Asir yang sambut saudara. Saya percaya saudara-saudara. Saya rasa, saya peka. Ya Tuhan sebenarnya ada di tengah-tengah saudara. Dan dia sambut saudara dengan pertanyaan, ada yang saya bisa bantu anakku? Apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Kalau kau jawab, saya lihat dulu ya Tuhan. Itu sebabnya kau tidak pernah dilawat Tuhan. Karena kau cuma mau lihat-lihat. Makanya kau tidak pernah sembuh. Makanya keluargamu hancur berantakan terus tidak pulih-pulih. Kau tidak betul-betul butuh Tuhan. Makanya air kering. Kau sudah suruh jaga anakmu nih ya. 2 tahun kurang 1 bulan. Kalau ini adikmu lah misalnya. Atau cucu. Saudara sudah jaga anak umur 2 tahun kurang 1 bulan. Sementara kau jaga di ruang tamu, kau asik main gadget. Tanpa kau sadari saudara-saudara ini anak jalan-jalan ke ruang sebelah. Nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba kau dengar suara kenceng sekali. Buah! Tiba-tiba itu anak nangis kenceng. Wah! Apakah kau berkata, sabar ya, sabar ya. Kau geblek namanya. Apa yang kau harus rasakan? Apa yang kau harus lakukan? Kau lompat itu. Adakah ia mengulur-ngulur waktu ketika ada orang yang berseru, haus akan Tuhan?